Oke, baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Maju Desaku. Untuk sekarang ini saya berada di Kampung Tanjung Agung, di mana Kampung Tanjung Agung ini adalah salah satu dari 19 desa yang berada di Kecamatan Pakuan Ratu. Kampung Tanjung Agung sendiri dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Ibu Sriyanti SPD, dan hadirnya saya di sini akan melihat secara langsung program-program yang telah direalisasikan di kampung ini. Saksikan jejak saya selengkapnya hanya di Maju Desaku. Kampung Tanjung Agung adalah salah satu kampung dari 19 kampung yang terletak di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Kampung Tanjung Agung yang dipimpin oleh kepala kampung yaitu Ibu Sriyanti. Dalam masa jabatannya, Ibu Sriyanti lebih mengutamakan program-program pemerintah dalam memajukan Kampung Tanjung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Bun. Nama saya Sriyanti, Kepala Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan semua program dari pemerintah yang bersumber dari dana desa seperti pembagian BLTDD, semua sudah kami salurkan kepada keluarga penerima manfaat. Ketahanan pangan, hewani, dan nabati kami alokasikan ke pembangunan jalan usaha tani karena masyarakat kami mayoritas petani dan pekebun. Adapun pembangunan seperti jembatan jalan tani, cor-coran jalan usaha tani, sumur bor untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya. Harapan saya selaku Kepala Kampung Tanjung Agung kepada masyarakat yang menerima bantuan tunai atau BLTDD dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Dan untuk pembangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah Kampung Tanjung Agung, saya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga, merawat, dan memelihara dengan baik agar pembangunan tersebut dapat bertahan lama dan awet. Kami aparatur Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat sudah banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kami, khususnya di Kampung Tanjung Agung. Mudah-mudahan masyarakat kami sejahtera, damai, dan makmur, dan semoga menjadi kampung yang berkembang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak media RNTP Lampung yang sudah bekerja sama di kampung kami dalam program Maju Desaku. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Tanjung Agung memiliki penduduk sebanyak 3.000 lebih jiwa. Program-program dana desa dari pemerintah yang ada di Kampung Tanjung Agung ini sudah terrealisasi dengan baik, yang dimana program tersebut meliputi dari ketahanan pangan. Program ketahanan pangan diatur oleh Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, khususnya pada pasal 5 ayat 4 huruf B terkait pengaturan penggunaan dana desa, yaitu paling sedikit 20% penggunaan dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua
perangkat Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, menyampaikan program dana desa ketahanan pangan tahun 2023. Salah satunya bersama Kepala Kampung Tanjung Agung, Ibu Srianti, dibangunkan di titik ini. Dulunya memang akses ini jalan, tapi memang susah dilalui. Dan alhamdulillah sekarang berkat ada pembangunan ini, masyarakat sini setempat mengakses jalan untuk mengambil hasil tani itu lebih mudah. Dan ini program tahun 2023. Harapan kami sebagai perangkat Kampung Tanjung Agung untuk masyarakat di sini agar bisa merawat apa yang sudah dibangunkan oleh kampung dan Ibu Kepala Kampung. Karena apa? Bila kita tidak saling bahu-membahu dan tidak mendukung program pemerintah kampung, itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi itu harapan kami, dan ada lagi harapan kami untuk pemerintah daerah untuk mengutamakan memang di desa kami ini jarang sekali kesentuh pembangunan yang dari APBD ataupun dari pusat. Semoga ke depan Kampung Tanjung Agung bisa tersentuh oleh pembangunan dari pusat ataupun APBD. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, Ibu Srianti mengalokasikan program ketahanan pangan ke pembelian hewan kambing dengan sistem bagi hasil, dan kambing-kambing tersebut dibagikan kepada masyarakat dengan besar harapan agar dapat berkembang sehingga dapat membantu perekonomian bagi masyarakat Kampung Tanjung Agung. Oke, baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Madu Desaku. Untuk sekarang ini saya akan mewawancari Pak Dwi Purwanto tentang adanya bantuan ketahanan pangan hewani yang berupa kambing. Ya, langsung saja kita wawancari. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Sehat? Lagi ngasih makan kambing Pak ya? Ya. Oh, gemuk-gemuk kambing kita nih Pak. Ya, alhamdulillah lah. Ini dari desa Pak ya? Ya. Ini untuk sistem baginya gimana sih Pak? Sistem baginya ya di paruh, nanti paruh hasil. Oh, paruh hasil ya Ya. Pak ya. Paruh hasil itu bisa dijelaskan nggak Pak kayak gimana? Ya, paruh hasil nanti kalau istilahnya udah beranak, yang separuh nanti pulang lagi ke ini, ke kelompoknya, yang separuh yang melihara. Oh, jadi separuh untuk Yang melihara nanti yang separuh melihara, lagi ke separuh untuk kelompok. desa gitu Pak Iya. ya. Dan terus kambing yang babon ini digulir apa gimana nanti? Digulir. Digulir ke masyarakat lain gitu Pak ya. Ya. Terus dengan adanya bantuan ketahanan pangan hewani ini, tanggapan Pak Purwanto gimana sih Pak? Ya, kalau tanggapan saya sih bagus. Memang ya harusnya begini. Jadi masyarakat bisa ngerasain bantuannya kayak mana, perkembangan desa kayak mana. Jadi bagus Pak ya dengan adanya bantuan ketahanan pangan seperti Ya, ini. sangat membantu sih sebenarnya. Memang yang saya harapkan begitu. Terus harapan Pak Dwi Purwanto nih ke depannya untuk bantuan-bantuan yang ada di Kampung Tanjung Agung ini seperti apa Pak? Ya, untuk ke depannya kalau bisa ya yang lebih baik. Sekarang baik, lebih baik lagi kalau bisa. Izin nih Pak Dwi, Ya. Ibu Kepala Kampung kita nih sekarang siapa ya? Ibu Srianti. Ibu Srianti. Beliau tersebut sosoknya di mata masyarakat, Ya, di kalau- mata Bapak Dwi Purwanto gimana sih Pak? Kalau menurut saya ya, pandangan saya ya memang adanya orangnya baik, ramah tamah. Dan untuk Bermasyarakat. pembangunan beliau seperti apa Pak? Kalau untuk pembangunan ya memang bagus, orang dianya mau turun tangan sendiri mengawasi. Jadi memang pure Bu Srianti ini terjun ke lapangan Pak ya untuk membangun desa kita ini Pak ya. Ya, benar. Terus harapan Pak Dwi Purwanto nih ke depannya untuk Kampung Tanjung Agung kita ini seperti apa Pak? Ya, untuk harapan ke depannya ya permintaan masyarakat ini lebih maju, lebih istilahnya sekarang baik, lebih baik lagi. Lebih baiknya dalam hal apa itu Pak? Ya, kalau menurut saya dari perkembangan bangunan, segi bangunan, perkembangan dari ternak, BUMDes juga. Sekarang kan udah mulai berdiri BUMDes. Nah, harapan kita ya tertumpu di situ. Yaudah gitu aja. Makasih ya Pak Dwi Ya, ya. Purwanto. Ya. Ya pemirsa, begitu saja wawancara saya hari ini tentang adanya bantuan ketahanan pangan hewani yang berada di Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Sekian dari saya, RTV Lampung, lapor. Kemudian Kepala Kampung Tanjung Agung, Srianti, juga mengalokasikannya ke pembangunan, seperti jalan usaha tani, pembuatan talut, dan juga pembuatan jembatan.
Pembangunan tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi mereka yang ada di perkebunan. Oke baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Madu Desaku, dan di samping saya sudah ada Bang Syahri, yang dimana Bang Syahri adalah masyarakat sekitar Bang ya, Siap. yang setiap harinya berlalu lalang melewati Jalan Usaha Tani ini. Dan hadirnya saya di sini akan mewawancari sedikit tentang adanya Jalan Usaha Tani ini ke Bang Syahri. Bang, sebelum dibangun kondisi Jalan Usaha Tani ini kondisi seperti apa sih Bang? Untuk kondisi itu masih posisi tanah, bisa dilalui, cuman ketika musim hujan itu sedikit susah untuk dilalui. Itu dulu kendaraan roda 4 bisa memasuki area sini nggak Bang? Bisa, cuman mobil kecil Bang. Jadi untuk mobil-mobil kayak Canter atau yang lainnya nggak bisa Bang ya? Nggak bisa, karena Jadi- ini memang untuk akses motor untuk mengambil hasil kebun. Dan setelah dibangun nih Bang, kondisinya seperti apa sekarang? Ya alhamdulillah ini berkat pembangunan kampung, pemerintah kampung di sini alhamdulillah bisa dilihat dengan sendiri, bisa dicor, bisa dilalui dengan mudah. Gitu. Ada nggak sih Bang ucapan terima kasih kita kepada aparatur kampung dan juga ibu kepala kampung kita ini? Kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kampung Tanjung Agung yang telah membangunkan dari program Jalan Tani yang dimana dialokasikan di sini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Izin nih Bang, sekali lagi, ibu kepala kampung kita nih sekarang siapa namanya? Ibu Sriyanti. Ibu Sriyanti. Nah, yang saya dengar-dengar dari warga masyarakat sekitar, Bu Sriyanti tersebut orangnya bermasyarakat dan juga pembangunan merata. Apakah benar itu Bang? Benar sekali. Sangat Untuk pembangunan dia memang betul ada Bang ya? ada. Terus harapan Bang Syahri nih ke depannya untuk kampung Tanjung Agung kita ini seperti apa Bang? Mudah-mudahan kampung Tanjung Agung ini untuk pembangunan lebih banyak lagi yang bisa disalurkan dari pemerintah melalui kepala kampung dan pemerintah kampung, dan harapannya untuk kampung Tanjung Agung mudah-mudahan lebih bagus lagi untuk kinerjanya. Ya dah gitu aja. Makasih banyak Bang ya. Dan mirsa, begitu saja wawancara saya hari ini tentang adanya Jalan Usaha Tani yang berada di Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakun Ratu, Kabupaten Waikanan. Sekian dari saya, RNTV Lampung, melaporkan. Ibu Sriyanti adalah sosok ibu kepala kampung yang sangat baik dan juga meramah masyarakat dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap perangkat kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, menyampaikan program dana desa untuk ketahanan pangan tahun 2023, yaitu awal mula kami dan kepala kampung membangun jalan cor selebar 1 meter, panjang 100 meter, dan di akhir tahun perangkat kampung Tanjung Agung dan kepala kampung membangun jembatan usaha tani untuk akses masyarakat agar lebih mudah mengeluarkan hasil dari pertanian itu sendiri. Dan harapan kami untuk masyarakat supaya bisa menjaga apa yang sudah dibangunkan oleh kampung dari dana pemerintah. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam liputan tim RNTV Lampung di Kampung Tanjung Agung ini melakukan kunjungan ke kediaman dari salah satu warga Kampung Tanjung Agung selaku penerima bantuan langsung tunai dana desa. Dan jika dilihat dari luar, kondisi rumah sudah tak begitu kukuh karena sudah termakan usia, dan dinding yang rapuh serta atap rumah selalu bocor ketika hujan turun.
Oke, baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Maju Desaku. Untuk sekarang ini saya berada di kediamannya rumah Pak Hari, yang dimana Pak Hari adalah penerima BLT di Kampung Tanjung Agung, Pak ya, Kecamatan Pakon Ratu, Kabupaten Waikanan. Dan hadirnya saya di sini akan mewawancari Pak Hari tentang adanya bantuan langsung tunai tersebut. Pak Hari kemarin betul ya mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut? Iya, betul. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa, Pak ya? 3 bulan itu 900. 900.000 dalam 3 bulan, Pak ya, Ya. yang dimana 1 bulannya itu 300.000 rupiah dan dikalkulasi menjadi 3 bulan, yaitu Ya, 900.000 rupiah. Ya, betul. Nah, terus dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Pak Hari seperti apa sih? Ya, alhamdulillah bisa untuk ini menambah bantu ekonomi keluarga gitu, terus untuk berobat anak itu kan sakit gitu ya. Sakit apa Pak anaknya, Pak? Autis, gangguan bicara gitulah kata dulu pernah berobat gitu. Jadi gangguan bicara, Ya. Pak ya, autis itu, Pak ya. Jadi Bapak bersyukur nggak Pak mendapatkan bantuan ini? Ya, sangat bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus harapan Bapak nih ke depannya untuk bantuan langsung tunai ini seperti apa, Pak? Ya, kalau bisa ya, kalau memang masih ini ya bisa Mendapatkan lagi. bisa bersama lagi. Ingin nggak Pak bantuan ini dilanjut lagi ke depannya? Ya, ingin. Ingin tetap ada Ya, gitu, iya, Pak ya. iya. Karena membantu masyarakat betul, Pak ya. Iya. Izin nih Pak, Ibu kepala kampung kita ini yang sekarang siapa ya namanya? Ini Ibu Sriyanti. Ibu Sriyanti. Iya. Nah, yang dari saya dengar nih dari masyarakat sekitar, Ya. Ibu Sriyanti tersebut orangnya baik hati, bijaksana, bermasyarakat, betul nggak Pak? Ya, betul. Itu untuk bantuan Bu Sriyanti tersebut seperti apa sih Pak? Adil nggak di beliau? Ya, yang jelas sudah sesuai dengan sasaran gitu, bantuan gitu. Jadi yang memang sudah mampu ya enggak kan, saya yang pas gitu. Ya, Jadi memang untuk masyarakat yang benar-benar ekstrim Pak ya. ya betul. Harapan Pak Hari nih ke depannya untuk kampung Tanjung Agung kita ini seperti apa Pak? Ya, supaya bisa inilah secara ekonomi bisa ini maju terus pembangunannya begitu kan sesuai yang intinya diterapkan gitu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Hari. Sama-sama. Ya pemirsa, begitu saja wawancara saya hari ini tentang adanya bantuan langsung tunai, yang dimana saya sudah mewawancari Pak Hari, dan Pak Hari berharap agar bantuan langsung tunai ini tetap ada, dan Pak Hari juga berharap untuk kampung Tanjung Agung ini semakin banyak lagi pembangunan, yang dimana dengan adanya bangunan-bangunan tersebut masyarakat dapat sejahtera Pak ya. Ya, betul. Ya, gitu saja pemirsa, sekian dari saya RT Lampung melapor. Dengan begitu, beliau juga mengharapkan saluran tangan dan perhatian dari pemerintah pusat mengenai keadaan rumah yang ia tempati agar lebih layak lagi dan nyaman untuk ditinggali. Oke baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Maju Desaku. Untuk sekarang ini saya berada di Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakon Ratu, Kabupaten Waikanan, dan di samping saya sudah ada Bapak Supriyatin, yang dimana kami akan mewawancari Bapak Supriyatin tentang adanya bangunan siring pasang dan juga jembatan ini Pak ya. Ya, Ini kondisi sebelum dibangun seperti apa sih Pak? ya mau longsor gitu aja. Oh, jadi jembatan ini sebelum mau dibangun Iya. dan siring pasangnya melongsor Pak ya? Ya, Lantas jika ada masyarakat atau anak-anak sekolah yang ingin melintasi jalan ini seperti apa Pak? ya buat sana. Oh, jadi memutar Pak ya? Iya, iya. Walaupun rumahnya di sini, Ya, jadi dia memutar lewat jalan poros depan itu Pak ya? ya, Jadi sangat susah sekali dong Iya, jika iya. ingin melewati jalan ini. ya, Dan sekarang nih Pak, kondisinya setelah dibangun seperti apa? ya. Alhamdulillah, ya tahun ini kita ya lancar gitu. Jadi dengan dibangunnya siring pasang dan Iya. juga jembatan ini, masyarakat dapat berlalu lalang melewati jalan ini Ya, dan tidak memutar lagi gitu Iya, Pak ya. iya. Harapan Pak Supriyatin nih ke depannya untuk kampung kita ini seperti apa Pak? ya lebih baik daripada yang ini, maju jalan aspal. Jadi Bapak berharap juga Iya. agar jalan kabupaten kita diaspal, dilapen atau dirambat beton gitu Pak Iya, ya. iya. Udah, gitu aja. Makasih ya Pak Supriyatin. Ya Mirsa, gitu saja wawancara saya hari ini tentang adanya bangunan siring pasang dan juga jembatan di Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakon Ratu, Kabupaten Waikanan. Sekian dari saya, Reti Lampung melaporkan. Assalamualaikum, saya selaku Sekretaris Kampung Tanjung Agung
menerangkan bahwa ini pembangunan Siring Pasang di tahun 2024 dan menggunakan dana desa. Siring Pasang berserta jembatan yang alhamdulillah karena ini dibangun karena sebelum dibangun terjadi banjir atau sumbatan air tidak lancar. Kalau hujan deras dia terjadi air naik ke jalan. Jadi kami bangun di sinilah beserta jembatan ini itu dengan dana desa ini, dan panjang 50 meter, lebar jembatan 3 meter, lebarnya 52 meter jembatannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Tanjung Agung adalah kampung yang mempunyai wilayah perkebunan yang cukup luas. Kampung ini juga diklasifikasikan sebagai desa swadaya. Akan tetapi, dengan keunggulannya, ada faktor yang memang membuat Kampung Tanjung Agung ini tertinggal, yaitu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan di Kampung Tanjung Agung ini bisa dibilang tertinggal karena sudah tidak pernah dibangun atau disentuh oleh pemerintah dari tahun 90-an. Dengan begitu, masyarakat memohon kepada pemerintah pusat agar Kampung Tanjung Agung ini dapat diperbaiki khususnya dalam infrastruktur jalan, agar para petani yang ada di Kampung Tanjung Agung dapat menjadi petani yang sukses. Ya baik pemirsa, masih kembali bersama saya di program Maju Desaku. Untuk sekarang ini saya ditemani oleh Bapak Sukimin, yang dimana Pak Sukimin adalah salah satu masyarakat sekitar Pak ya, yang mengeluhkan akan susahnya jalan lintas kabupaten ini Pak ya. Ini tidak disentuh oleh pemerintah dari tahun berapa sih Pak, kalau boleh saya tahu? Ini mulai tahun dari 90-an kalau ini. Dari 90-an Pak ya, dari awal bangun sepertinya. Sampai sekarang, makanya ini kan talutnya sama jalannya udah tinggi talutnya ini, karena ini kurang timbunan tanah. Jadi kalau pemerintah desa itu kalau membangun ini susah, ya dananya juga nggak ada. Makanya minta bantuan dengan pemerintah agar segera diperbaiki lah jalan ini, biar untuk transportasi jalan masyarakat ini biar cepat ada kemajuan. Karena jalan kita ini terutama itu jalan loh kita ini. Iya betul Pak, karena ya untuk transportasi mengeluarkan nasi bumi Pak, yang dari kampung menuju kampung lain gitu Pak ya. Nah ini kalau hujan kondisinya seperti apa Pak ya? Ya kalau hujan kondisinya becek susah, gelebak dipuk ini kalau bawa kendaraan itu muatan ya penghasilan petani itu ya susah. Terus untuk anak sekolah atau warga-warga sekitar yang ingin keluar kampung seperti apa Pak kalau kondisi hujan? Pastinya licin dong? Ya licin, jalan kaki pakai sepatu. Oh jadi jalan kaki Pak ya? Iya. Kalau motor pasti meleset ya Pak ya? Meleset ya. Terus harapan Bapak nih ke depannya untuk jalan lintas kabupaten ini seperti apa Pak? Sampaikan aja di kamera Pak. Ya maunya saya ya seperti jalan-jalan kayak di kota itulah yang layaknya untuk ini kan masuknya ini desa ini. Kalau jalannya itu kayak gini terus ya kayak mana? Ya harapan kami ya seperti kayak di kota lah kita itu biar merasakan kan sebagai masyarakat kan. Ya jadi dengan begitu Bapak berharap kepada pemerintah kabupaten, pusat maupun kecamatan agar dibangunnya jalan kabupaten ini Pak ya. Karena jalan yang sudah tidak disentuh oleh pemerintah sejak lama ini Pak ya. Sehingga masyarakat kesulitan jika ingin keluar menuju kampung lain jika hujan maupun kemarau Pak ya. Kalau kemarau pastinya berdebu juga dong Pak. Berdebu ya, mengganggu lingkungan ini. Sehingga banyak yang batuk apa gimana Pak ya. Ya maka harapan kami segeralah ini dibuktikanlah pembangunan ini biar masyarakat ini biar merasakan kita kan sebagai masyarakat pelosok ini kan pedalaman ini kan kita jalan yang bagus saja kita ini udah banyak biaya. Dan kita itu sebagai masyarakat tuh ingin merasakan jalan tuh enak biar ya kemajuan zaman ini biar merasakan gitu loh. Kita udah pedih dari dulu ini jalan jelek terus. Jadi Bapak pengen betul Pak ya jika jalan ini dirapen apa dirapat beton Pak ya? Iya betul, ingin betul. Pokoknya gimana program pemerintah kita sebagai masyarakat nurut, yang penting jalan kita itu bagus. Dibagusin Pak ya.
Ya, terima kasih banyak Pak ya. Iya, iya. Ya Pemirsa, begitu saja wawancara saya hari ini tentang adanya jalan kabupaten yang dimana jalan kabupaten ini sudah tidak disentuh oleh pemerintah dari tahun berapa? Dari tahun 1890-an. Dari tahun 90-an dan masyarakat sekitar meminta agar dibangunlah jalan lintas kabupaten ini karena jika hujan jalan ini tidak bisa dilalui dan jika kemarau jalan ini sangat berdebu. Seperti itu saja. Saya sebagai masyarakat, nama saya Sukimin. Saya mewakili kepada masyarakat Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Wekanan. Saya mengharap bangunan jalan lintas kabupaten ini, saya selama ini mengeluh jalan ini nggak pernah disentuh dengan pembangunan jalan, maka saya mengharap kepada pemerintah segera dibangun jalan ini agar supaya masyarakat kami di pelosok di Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Wekanan ini biar merasakan enak dan transportasinya biar lancar.